Ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Bukan adu ijazah sekarang, bukan adu keterampilan. Setuju banget dengan Pak Jokowi ini, pidato lamanya 2016 ini ya. Ijazah itu nggak penting, ngapain diadu. Yang penting itu skill, keterampilan ya. Keterampilan kamu menipu, keterampilan kamu menyuap, keterampilan kamu korupsi, maling, ya, keterampilan kamu merekayasa hasil data KPU, ya, merekayasa hasil statistik ekonomi Indonesia. Bilang aja ekonomi Indonesia baik-baik saja, padahal sebenarnya mau mati rakyatnya. UGM berdalih ijazah Jokowi pernah ada di kampus tapi hilang. Loh, kok bisa? Loh. Terus ini yang diposting kader PSI, ijazah siapa, dapat dari mana? Woi, balikin goblok. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Sedang viral kembali teman-teman terkait ijazah Jokowi. Nah, sampai detik ini Pak Jokowi pun nggak berani menunjukkan ijazah aslinya, malah menunjuk pengacara untuk menuntut orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, kali ini alumni UGM membuktikan fakta kesalahan fatal Jokowi adalah mengaku-ngaku alumni UGM. Akibatnya pakar ahli alumni UGM turun gunung berkata misteri penomoran ijazah palsu milik Jokowi. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman, kita langsung saja lihat ke videonya. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007 ini, 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian, Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya, karena dari seluruh UGM itu, sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokrodiharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Wikantioso. Nah, 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, cukup banyak, itu nambah 7 orang kan, dalam satu tahun itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah, kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri, untuk menghukum atau menjarahkan warga sendiri, nggak usah. Untuk yang mulia Presiden Jokowi, begini Pak, sederhana sebetulnya Pak. Mari sekali lagi dan segala kerendahan hati, rakyat bangsa ini mengharapkan Bapak cukup bicara satu hal.
tunjukkan ijazahnya. Oh, ini ijazah saya yang asli itu. Jadi selesaikan. Jadi tidak gaduh di publik. Yang lain, Pak, janganlah sewa pengacara. Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri, untuk menghukum atau menjarakan warga sendiri. Nggak usah. Sebenarnya soal fotonya yang tertera di ijazah kan pakai kacamata tuh. Kabarnya di UGM nggak boleh pakai kacamata kayak itu. Ini sejauh mana ini kebenaran aturan itu? Saya lulus saja 1998, Pak. Tidak boleh, Pak. Teman-teman yang berkacamata ya harus dilepas. Karena memang kan secara ilmiah, ya, key points atau otot-otot di mata kita ini itu sangat penting untuk identifikasi. Jadi basisnya adalah basis ilmiah untuk melarang itu, bukan untuk fashion, alasan fashion atau mungkin sebagian mengatakan akibat blitzing ya Pak ya, kamera tersebut. Ya, flare. Tetapi itu, sebenarnya itu basisnya ilmiah. Ya. Otot-otot di sekitar mata yang mengelilingi mata kita, batang hidung, ya. Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan. Setuju banget dengan Pak Jokowi ini, pidato lamanya 2016 ini ya. Ijazah itu nggak penting, ngapain diadu. Yang penting itu skill, keterampilan, ya. Keterampilan kamu menipu, keterampilan kamu menyuap, keterampilan kamu korupsi, maling, ya, keterampilan kamu merekayasa hasil data KPU, ya, merekayasa hasil statistik ekonomi Indonesia, bilang aja ekonomi Indonesia baik-baik saja, padahal sebenarnya mau mati rakyatnya, ya, iya. Nanti suatu saat kalau birokrasi butuh ijazah, tinggal palsuin aja, ya, tinggal aja cari fotokopian ijazah orang, tutup, ya, tutup fotonya, ganti foto kamu, ganti namanya, fotokopi lagi, ya. Selagi nggak dibutuhkan aslinya. Nah, kalau ternyata dia butuh aslinya, kamu harus suap. Kamu harus punya keterampilan menyuap. Nggak semua orang bisa menyuap orang, menyogok orang tuh nggak semua orang bisa. Ya, kamu suap rektornya, kamu suap ya apa sih namanya ketua organisasi himpunan mahasiswanya, kamu suap KPU, ya, kamu harus bisa nyuap. Tawarin dia jadi kursi menteri, komisaris atau apalah. Kalau nggak mau kasih duit aja, gampang. Zaman dulu aja banyak yang malsuin ijazah. SMP bilang SMA ya, karena mau masuk pabrik segala macam. Iya, ayo, jangan pura-pura nggak tahu netizen. Banyak lo yang malsuin ijazah itu ya, nggak penting. Yang penting lu bisa meyakinkan orang. Ya nggak, pura-pura pinter aja, pura-pura berpendidikan. Ya nggak. Nah, ya. Biasanya kalau orang ngomong, buat apa ijazah? Ya, yang penting itu skill. Sama kayak orang ngomong gini, buat apa kaya kalau rumah tangga berantakan? Itu pasti orangnya miskin tuh. Ya, kalau ngatain begitu. Nah, sama seperti buat apa ijazah, yang penting skill. Kalian pikir sendiri. Kemarin kan sempat ramai itu ya, Pak Jokowi kumpulin advokat untuk mempermasalahkan penyebar hoax ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, sekarang ada pernyataan kontroversial dari guru besar hukum pidana UGM, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto. Nah, beliau ini bikin statement, katanya dulunya ijazah Pak Jokowi itu memang pernah ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada katanya di arsip resmi UGM. Ya ini menurut gue sih jadi bikin masalah baru gitu. Kan pertanyaannya orang biasa aja, mahasiswa biasa gitu ya, arsipnya bisa dijaga sama kampus. Nah, ini sekelas presiden kok bisa-bisanya nggak ada atau hilang gitu. Kan Pak Jokowi juga jadi mahasiswa bukan pas zaman perang. Kan kalau zaman perang mungkin aja tuh ijazahnya Pak Jokowi dibawa kabur sama penjajah. Ya gue yakin banget dengan pernyataan kayak begini tuh bisa bikin netizen jadi makin tambah curiga ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. UGM berdalih ijazah Jokowi pernah ada di kampus tapi hilang. Loh, kok bisa? Loh. Terus ini yang diposting kader PSI, ijazah siapa, dapat dari mana? Woi, balikin goblok. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu. Kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu. Untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu loh. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran. Ya.
CCTV-nya hilang. Ya, nah ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya, dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujungnya kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya, ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya nanti ada drone di atas, ya, yang ngirimin, yang ngejatuhin batu membara gitu, seperti burung ababil gitu, buat ngebakar gedung UGM. Hati-hati, ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini, ya. Nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya, ya. Pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Beda sama zamannya SBY, zamannya Mega, zamannya Gus Dur. Itu nggak ada bakar-membakar begitu. Selesaikan secara jantan. Korupsi ya korupsi, suap ya suap, pemalsuan ya pemalsuan. Ya karena mencuat loh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini, sih ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tolong ya anak-anak BEM, UGM, sering-seringlah diliatin gitu loh, ya. Masa gedung yang dijaga sama security, polisi segala macam seperti kantor Kejagung segala macam itu gampang banget kebakaran. Itu klub diskotik tuh, orang di dalam ngerokok bebas, buang puntung kadang di lantai, ngerokok juga di toilet segala macam, nggak ada yang kebakaran. Ini gedung dijaga, ada yang ngerokok dikit kebakaran, ya. Aneh ya sih. Iya, gue takutnya nanti kayak gitu, karena gedung arsip ini intelektual di sini adalah tempatnya yang intelektual, ya, kekayaan intelektual ada di sini. Kalau dibakar rugi negara kita, ya, rakyat lagi nanti, uang rakyat yang dipakai buat ngebangun ulang, ya kan, rakyat ini rugi terus loh, ya. Tolong dong rektor UGM jujur lah, karena jangan bilang bahwa rektor itu nggak bisa disuap, ya, buktinya ada. Nih baru 2023 kemarin, Rektor Unila diputus 10 tahun bui karena suap jalur mandiri. Tuh, Rektor Unila, Universitas Negeri Lampung. Ya, jadi jangan bilang rektor itu bersih, jangan. Jangan sok-sok, oh udah rektor, terjamin kebersihan kemuliaan hatinya. Ya nggak mungkin, nih buktinya. Klarifikasi UGM tidak membuktikan apapun selain fakta bahwa institusi ini sedang ikut serta menanggung beban reputasi dari sosok yang tidak mau tampil sendiri. Publik menuntut keaslian ijazah, keaslian dokumen. Klarifikasi UGM itu cuma testimoni, sebatas pernyataan institusi. Dalam hukum yang dituntut bukan katanya, tapi buktinya. Buktinya mana? Tunjukin ijazah aslinya. Kalau emang asli, gak perlu banyak drama. Tunjukin beres. Ya maaf aja kalau begini caranya, gue jadi yakin banget bahwa ijazah Jokowi itu emang palsu. Ya teman-teman, itulah komentar dan analisa dari mantan atau alumni UGM teman-teman. Ya pada intinya sebenarnya mudah, ngapain sih Pak Jokowi bayar pengacara untuk menuntut orang-orang yang menuduh ijazah beliau ini palsu? Tinggal tunjukin rapat terbuka dengan orang-orang yang menanyakan keaslian ijazah Jokowi dan tunjukkan ini loh ijazah asli saya. Kelar kok. Nah ini sampai muter. Jangan sampai nanti UGM ini gedung arsipnya kebakaran. Udah siklusnya ini udah seperti itu. Kasus korupsi di PN ujung-ujungnya kebakaran. Jangan sampai lah. Udahlah Pak Jokowi, nggak usah gengsi lah. Kalau emang Bapak memiliki ijazah aslinya, udah tunjukkan ini loh ijazah asli gue. Dan kalau emang Pak Jokowi merasakan kalau emang Pak Jokowi merasa tercemar nama baiknya, ya udah. Kalau emang Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya Bapak, tuntut tuh orang-orang yang ngomong bahwa ijazah Bapak itu palsu atau Bapak ini tidak memiliki ijazah yang asli. Udah tuntut, penjarakan, kelar kok. Dan masyarakat ini udah terlalu bertanya-tanya gitu loh Pak. Jadinya yang tadinya percaya dengan Bapak jadinya tidak percaya kan, atas statement-statement dari orang-orang yang mempertanyakan ijazah aslinya Pak Jokowi. Mulai dari font, mulai dari kacamata. Ternyata di tahun-tahun tersebut itu foto ijazahnya itu nggak boleh kacamata, tapi Pak Jokowi menggunakan kacamata, huruf font yang berbeda, nomor urut ijazahnya yang
yang apa ya, aneh gitu loh. Sudahlah Pak, pada intinya simpel, tunjukkan saja ijazah Bapak. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.